Cara tahun 2000 berapa kemarin ini, 2019 kalau nggak salah ya, apa 2020, ini ketika saya menjadi salah seorang penguatan literasi keagamaan untuk dai dan khotib Jabodetabek ini di Tangerang ini ya, di BSI sana, di BSD. Saya bicara ini yang sebelah itu salah satu narasumbernya adalah dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya kan. Luar biasa beliau. Kami ada 3 orang pembicara dan seperti inilah. Jadi didudukkan narasumbernya karena yang hadir itu para ustadz-ustadz muda, yang magister, yang doktor dari beberapa di Jabodetabek ini tampil pada satu acara literasi keagamaan yang diadakan oleh CSRC UIN Jakarta, gitu ya. Ini yang Mbak Rita ini dari Komisi Penyiaran Anak Indonesia, dan alhamdulillah ada satu lagi doktor dari Harvard University, gitu. Dan saya hanya sayang dari alumni dalam negeri, gitu ya. Tapi kan kolaborasi, sekali lagi kolaborasi. Walaupun hebat-hebat dari Harvard, ini yang Mbak ini dari Monash University, kalau saya kan dari Ibnu Khaldun Bogor, gitu. Tapi kan ini kolaborasi, semuanya punya kekuatan. Jadi selalu saya ingatkan, setiap dai itu punya kekuatan, tinggal kolaborasinya, ya kan? Ada yang kuat dalam lisannya, ada yang kuat dalam tulisan, ada dalam aksinya. Dan sedikit saja ustadz atau dai itu yang kuat dalam tiga-tiganya. Saya selalu memberikan contoh, Buya Hamka itu adalah profil dai ulama yang memang kuat dalam tiga-tiganya. Dia bergerak dalam 3 bentuk jenis dakwah, yaitu dakwah bil lisan dia kuat, dakwah bil kolam dia kuat, dakwah bil hal mengembangkan atau memberdayakan masyarakat juga dia kuat. Nah, inilah teman-teman sekalian yang harus kalian sadari nanti, jadikan sebagai pondasi kalian untuk menyusun atau merangkai, membuat konten dakwah di media digital supaya sedemikian bagus dan bisa tampil di tengah masyarakat. Dan ingat selalu ini selalu saya sampaikan bahwa dalam berdakwah itu pasti akan kita temui berbagai problem, gitu. Tidak mungkin dakwah itu sepi dari tantangan, kan, karena dakwah itu kan mendaki jalan terjal, menurunin jalan yang curam, gitu ya. Jadi pasti akan berhadapan dengan masalah, bukan karena era digital masalahnya banyak. Sejak zaman dahulu, zaman Rasulullah, dakwah juga punya tantangan. Jadi setiap zaman, setiap gerakan itu pasti punya tantangannya sendiri. Dan setiap dai juga yang terjun ke masyarakat itu punya tantangannya sendiri. Saya juga begitu, tantangan menulisnya juga begitu, kan. Jadi problematika dakwah era digital akan semakin rumit dan kompleks akibat kemajuan teknologi informasi. Iya, betul. Karena teknologi informasi terus berubah dengan cepat. Jadi kemampuan kita menyesuaikan, memahami hasil teknologi itu kalah cepat dibanding dengan teknologinya itu sendiri. Jadi kita belum paham betul fitur yang ini, sudah muncul lagi fitur yang lain. Saya termasuk yang lamban dalam urusan penguasaan teknologi informasi ini, kan. Bikin akun aja susah, gitu ya. Tapi kan nggak bisa tidak. Sama dengan kemarin yang saya bilang, awalnya saya tidak mau ceramah melalui online ini, kan. Melalui Zoom ini. Tapi kan nggak ada pilihan. Kita dihadapkan pada persoalan nggak bisa ketemu, akhirnya harus dari sini. Akhirnya mau tidak mau seperti ini sudah hampir 2 tahun. Sudah ini semester ketiga saya mengajar melalui online ini, kan, Zoom ini, gitu. Dan ceramah juga sekarang melalui Zoom, ya kan. Dan sudah mulai alhamdulillah khutbah Jumat sudah mulai berjalan, 1 2 3 ceramah di masjid sudah mulai berjalan. Tapi nggak bisa tidak, tantangan tetap besar. Sebab itu peran dakwah kultural tetap diperlukan untuk menjalin ikatan emosional yang gersang. Jadi meskipun sekarang ini kita berdakwah melalui digital, melalui Zoom ini, nggak bisa tidak, karena kan ini ikatan emosionalnya kan kecil. Belum lagi kalian mematikan kamera, kalian sambil tidur, kalian sambil makan, ya kan. Meskipun saya bilang ada perkuliahan harus kamera hidup ya, tapi kan oke lah, kadang ada yang mematikannya. Ada kayak sekarang ini, tadi siapa yang izin itu, Pak, saya tetap hadir tapi saya panitia vaksin jadi nggak ngidupin kamera. Ya, bagaimana mungkin mendengarkan dengan seksama kalau sambil ngurusin orang vaksin, gitu ya. Tapi kan karena inilah kondisinya. Jadi ini kalau dalam perkuliahan macam ini terserah kalian ya nih. Saya sedaya mampu tetap sampaikan, dosen menyampaikan, tapi kalian sambil tidur, bahkan ada yang belum mandi. Kemarin ada yang belum mandi. Udah kuliah belum mandi baru bangun dia. Bagaimana mungkin ilmunya masuk? Karena adabnya kurang itu, kan. Jadi adabnya dulu kita perbaiki. Jadi kalau sudah mandi, bersih-bersih, berwudu, saya insya Allah tetap saya jaga itunya, adabnya, karena saya ikhlas dan ini passion saya. Jadi kalian tidak dengar pun, kalian matikan kamera pun, kalian sambil bercanda pun di sana, saya nggak tahu gitu ya, tapi saya tetap sampaikan itu biar
kalian lah itu gitu ya. Nah, itu kan ikatan emosionalnya rendah. Makanya tetap kultural atau konvensionalnya kita harus lakukan, yaitu berjumpa. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita jumpa di kampus, barulah suasana menjadi lebih enak, hubungan emosional ada. Memang itulah keterbatasan dari digital ini, ikatan emosionalnya rendah karena kan nggak jumpa, nggak ada sentuhan, gitu ya. Oke. Baik, jadi jika dakwah kultural atau konvensional menjadikan mimbar sebagai kekuatan, maka dakwah digital menjadikan media sosial sebagai media utama yang bisa menembus batas waktu, tempat, dan golongan. Nah, ini dia. Jadi, saya ingin menyimpulkan di bagian akhir ini, teman-teman semua, kalau dakwah kultural yang selama ini saya lakoni, yang banyak dilakoni oleh para dai di seluruh negeri ini, itu mimbar. Tempatnya itu di mimbar. Apakah mimbarnya ada atau memang tidak ada mimbar? Tapi ada mic-nya langsung di sebuah tempat. Ya kan? Langsung di masjid, langsung di musola, langsung di taklim atau di majelis perkantoran. Itulah dakwah kultural saya sebutkannya. Memang itulah budaya kita sejak zaman dahulu. Budaya dakwah kita berjumpa, ngobrol sambil santai, sambil ngopi juga bisa dakwah. Nah, tapi dakwah digital, dakwah di era digital tidak lagi mimbar, tapi media sosial. Media sosial, dan tidak ada lagi generasi kita sekarang yang tidak ada media sosialnya. Yang susah ngerti apa teknologi saja pun di kampung saja semuanya udah pakai Facebook. Di kampung saya di Sumatera Utara sana itu, saya tahu perkembangan kampung saya di Sumatera Utara, kampung di Patihe sana, itu karena orang kampung sana itu pakai Facebook. Di fotonya sungai kecil, Aik Patihe namanya, sampai kampung. Atau ada jalan yang rusak, di fotonya dimasukkan ke Facebook. Saya tahu kayak kemarin seminggu yang lalu ada yang moto, oh ini perbaikan jalan di mana ini, di sini. Oh, jadi saya tahu. Saya nggak pulang kampung pun saya tahu perkembangan jalan ke kampung kami sana udah rusak. Atau ada ustadz di sana, ada di pesantren sana, pesantren Darussalam Parmeraan di Sipiongot, jauh sana itu. Dia selalu bikin siaran langsung atau bikin di YouTube perkampungan, padahal pesantrennya jauh di pedalaman, jauh sekali. Nah, tapi kita tahu perkembangannya karena apa? Karena dia menunjukkannya ke YouTube. Dia punya akun YouTube, sekarang punya akun di TikTok gitu. Jadi meskipun tempatnya jauh di penghujung Sumatera Utara sana, tapi kita tahu perkembangan dakwahnya, pesantrennya kita tahu perkembangannya. Kenapa? Dimuat di media digital, dimuat di media sosial. Bahkan sekarang subscribe-nya itu YouTube itu udah hampir 5.000 orang gitu ya. Dia yang di kampung sana sinyal saja susah, dia sudah hampir 5.000 subscribe-nya. Saya yang di tengah kota di sini aja baru 1.250-an gitu kan. Gitu. Artinya apa? Ruang dan waktu sekarang tidak lagi menjadi persoalan, gitu kan? Dan dakwah melalui media sosial ini menembus batas waktu. Jadi walaupun kita di sini malam, di sana bisa siang kan? Jadi waktu sudah ada, tidak lagi menjadi persoalan. Oh, kita di sini siang, tapi kan di Inggris malam, di Amerika sana begini gitu. Jadi tempat pun sama, nggak ada lagi batas-batas. Batas negara kan tidak berarti. Saya punya teman di Singapura yang beli buku saya, Puan Salmah Sujak itu udah 100 eksemplar dibelinya. Dia di Singapura. Tempat nggak ada masalah. Sekarang kan melalui media sosial, melalui Facebook, YouTube, jarak itu tidak seluruh dunia sekarang bisa bergabung pada waktu yang sama. Kayak sekitar sebulan yang lalu kami ada webinar dengan Dr. Adian di YouTube dengan ilmuwan di Malaysia, itu kumpul beberapa negara Asia Tenggara. Jadi seperti kita kumpul di satu warung tempat majelis gitu bicara, dan golongan. Artinya apa? Berbagai golongan, komunitas atau apapun itu bisa hadir pada waktu yang bersamaan. Oke ya. Saya kira cukup sampai di sini. Ini terakhir. Kalian download Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE namanya, ya. Kalian download ITE nomor 11 2008 dan perubahannya nomor 19 2009. Tinggal buka di Google. Saya kemarin sudah download. Kalau kalian tidak dapat nanti minta. Kalian gitu kan, jangan bilang tak ada ya. Saya udah download dan sudah saya simpan. Kalian baca. Dan saya juga sudah membacanya. Tapi akan saya baca ulang supaya detail. Gitu. Untuk apa ini? Supaya kita tidak terjebak tindak pidana. Ya kan, dunia maya, tindak pidana digital karena perilaku ucapan kita yang salah di media sosial.
Dan sekarang sudah banyak korban dari undang-undang ITE ini karena dianggap penghinaan, ujaran